Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas individu saya di mata kuliah TIK, yakni saya di mata kuliah TIK dalam studi sejarah. Saya mengambil tema tentang sejarah, tema tentang wayang, dan ada beberapa macam wayang di Indonesia. Ya mungkin itu wayang termasuk kesenian daerah yang sering dipertunjukkan oleh dalang. Ya mungkin sampai sekarang masih ada yang membuat kesenian wayang-wayang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, dari wayang tersebut ada sejarah wayangnya, yakni bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya dengan budaya. Di antara sekian banyak seni budaya yang ada, wayang dan seni pedalangan yang bertahan dari masa ke masa. Wayang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya, karena dalam wayang menceritakan segala kehidupan manusia dari akhir sampai kembali kepada Sang Pencipta. Nah, di sini ada juga wayang itu bermacam-macam ya. Berdasarkan perkembangan wayang yang terus-menerus bertahan sampai akhir zaman, wayang menempati sejarah yang panjang, sehingga dunia wayang semakin hari semakin dikenal masyarakat dunia. Indonesia memiliki beberapa jenis wayang yang terbuat dari berbagai macam bahan, dan sampai saat ini masih sangat eksis di tengah masyarakat, apalagi di masyarakat Jawa ya. Bahkan ada beberapa wayang yang mengalami perubahan format serta dikolaborasikan dengan musik modern, sehingga wayang itu mampu berbicara lebih jauh tentang modernitas yang berkaitan dengan sosial, politik, dan budaya juga. Nah, wayang di Indonesia emang bermacam-macam ragamnya, dan apalagi sekarang udah dikolaborasikan dengan musik modern dan tradisional, jadi lebih eksis di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang. Nah, yang saya sampaikan di sini ada beberapa macam wayang, yakni yang pertama ada wayang Purwa. Wayang Purwa, pada mulanya Purwa merupakan bahasa Sanskerta yang berarti pertama, yang terdahulu, yang dulu. Sesuai istilah tersebut, wayang Purwa. Nah, wayang Purwa adalah wayang zaman dulu atau wayang yang mempertunjukkan cerita zaman dulu. Yang kedua ada wayang beber. Nah, wayang beber ini dinamakan wayang beber karena berupa lembaran-lembaran. Dalam teknik pertunjukan dilaksanakan dengan cara membeberkan atau menggelar gulungan gambar wayang pada kain atau lembaran wayang. Beber terbuat dari kain atau kertas Jawa, atau yang disebut dengan kertas Ponorogo, yang kuat, warnanya seperti kertas layang-layang. Wayang beber dimainkan dengan gerak, melainkan drama suara yang dibantu dengan sederet lukisan adegan wayang di atas kain manjang. Wayang beber itu kayak kain dibeberkan ya, atau digulungkan. Nah, wayang ketiga ada wayang golek. Wayang golek adalah seni pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu.
yang sangat populer di daerah Pasundan. Wayang ini terbuat dari kayu yang dipahat dan diukir serta berpakaian jubah atau yang disebut baju panjang, kain serta selendang tanpa digeraikan secara bebas. Banyak ya sekarang wayang golek yang memakai pakaian jubah atau baju panjang dan dipakaikan selendang di bagian tubuhnya. Nah, pertunjukan wayang golek tidak menggunakan kelir seperti wayang kulit. Nah, alur ceritanya, pewayangannya bersumber dari cerita Mahabharata atau Ramayana dengan menggunakan bahasa dan iringan gamelan Sunda. Ya. Nah, itu wayang golek jadi diiringi dengan gamelan Sunda, irama Sunda. Yang keempat, ada wayang orang. Wayang orang adalah cerita wayang purwa yang dipentaskan oleh orang dengan busana seperti wayang. Perkumpulan yang terkenal dengan wayang orang diantaranya Ngasti Pandawa atau Semarang, Sriwedari atau Surakarta. Sedangkan daerah Banyumas lebih dikenal dengan Dalang Jemblung. Nah, pertunjukan wayang orang sangat terbatas karena hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton, sehingga masyarakat belum bisa bebas menonton secara terbuka. Jadi enggak hanya untuk orang-orang tertentu saja yang bisa menonton wayang orang seperti ini. Jadi tidak bebas di luar, hanya orang-orang tertentu yang bisa menonton wayang orang tersebut. Nah, yang terakhir nomor 5 yakni ada wayang suket. Nah, wayang suket ini terbuat dari suket, tetapi bukan suket biasa, melainkan suket kasuran. Untuk memetik suket tersebut hanya setiap bulan sekali, yaitu pada bulan Suro. Nah, wayang suket ini biasanya juga sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan pada anak-anak di desa. Banyak tuh di desa daerah-daerah. Nah, sering dipertunjukkan pada anak-anak karena wayang suket ini lebih disukai anak-anak. Nah, dalam perkembangan wayang suket ini sudah sangat merakyat seiring berkembangnya zaman, seperti yang dikomandai oleh Ki Slamet Gundono dari Tegal. Nah, ada juga wayang suket ini, jadi ada yang mengomandai oleh seseorang yakni yang bernama Ki Slamet Gundono yang tinggalnya di daerah Tegal. Ada juga fungsi dari hiburan atau kesenian dan tontonan juga yang saya sebutkan dalam sejarah wayang ini. Yang tadi saya sebutkan ada 5 wayang. Nah, fungsi dari wayang tersebut yakni itu sebagai tontonan hiburan juga. Nah, dalam pertunjukan wayang juga berfungsi sebagai media hiburan atau tontonan. Wayang merupakan kesenian klasik yang adiluhung. Maksudnya kesenian tradisional yang indah dan menarik serta mengandung ajaran moral manusia dalam hidupnya. Nah, jadi wayang ini dipertunjukkan dan dipertontonkan itu hanya sebagai media hiburan, dan wayang ini mengajarkan dan mengandung moral bagi kehidupan masyarakat. Jadi tidak ada unsur yang buruk atau negatif.
ini hanya sekedar sebagai media hiburan dan tontonan. Ya, mungkin dari sejarah wayang yang pertama sampai yang 5 tadi, wayang tersebut mungkin dan fungsinya dan tujuan wayang itu hanya untuk hiburan dan tontonan saja. Nah, untuk sejarah yang bisa saya sampaikan mungkin hanya sebatas memenuhi tugas individu mata kuliah PUTR. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.